Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya mau presentasi terkait kurasi digital untuk pengarsipan digital. Dirasa kurasi digital ini sangatlah penting dalam lingkup pendidikan, karena dengan kurasi digital ini, seorang pendidik dapat mengarahkan peserta didiknya untuk penggunaan konten-konten yang sekiranya dapat bermanfaat untuk peserta didik tersebut. Karena kita tahu sendiri bahwa di website, di sosmed dan sebagainya itu banyak sekali informasi, banyak sekali data yang ada, sehingga apabila peserta didik tidak kita arahkan, maka mereka akan kebingungan dengan data-data yang ada di dalam digital tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian kurasi digital. Kurasi digital adalah istilah yang sangat baru dan terkait dengan perkembangan preservasi digital dan pengarsipan digital. Istilah kurasi digital pertama kalinya digunakan di Digital Curation, Digital Archive, Libraries, and Assigned Seminar yang disponsori oleh Pelestarian Koalisi Digital dan British National Space Center yang diselenggarakan di London pada tanggal 19 Oktober 2001. Sebenarnya kurasi digital ini sudah hal yang sangat lama, tapi di Indonesia belum banyak yang meneliti terkait kurasi digital ini, sehingga saya sendiri sebagai pemapar materi di sini harus mencari referensi yang dari luar negeri. Jadi saya lebih banyak menggunakan referensi dari luar negeri. Adapun kurasi digital dapat kita pahami yakni tindakan menemukan dan memilih, lalu mengelompokkan dan mengkontekstualisasikan, melestarikan, memelihara, mengarsipkan, dan berbagi konten digital. Jadi kurasi digital ini di mana kita melakukan, jadi dapat memilih, lalu menemukan, lalu mengelompokkan mana yang penting dan mana yang tidak penting, dan mengkontekstualisasikan, lalu melestarikan, dan juga memelihara, mengarsipkan juga bisa, dan berbagi konten digital. Misal kita punya sesuatu yang dapat kita bagikan, maka kita bisa membagikan hal tersebut di dunia digital. Selanjutnya yakni 3 tahapan utama dalam kurasi konten. Dalam kurasi konten itu terdapat 3 hal penting. Yang pertama adalah find, yang kedua adalah curate, yang ketiga adalah share. Yang pertama adalah find, mengidentifikasi konteks digital berbasis kurikulum maupun pengayaan dari lembaga, instansi, individu, atau komunitas. Jadi terlebih dahulu kita mencari apa yang kita sedang butuhkan, yang sedang kurikulum butuhkan, yang sedang lembaga, instansi, atau individu komunitas tersebut butuhkan, itu kita cari. Di mana pencarian yang kita cari itu otomatis sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dalam digital, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, banyak sekali hal yang dapat kita temukan. Andai kata kita tidak pandai-pandai dalam memilah dan memilih, maka kita akan terkikis waktu kita untuk bermain di dunia digital tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah curate, melakukan proses kurasi, di mana kurasi ini adalah sesuai dengan instrumen dan mekanisme yang ditetapkan untuk kemudian menetapkan hasilnya layak publikasi atau revisi atau minor atau tidak layak. Jadi curate di sini adalah melakukan pemilahan, kita pilih dan kita pilih. Artinya apa? Di sini ada yang layak kita publikasikan, ada yang harus kita revisi terlebih dahulu agar apa yang kita publikasikan nanti dapat dipertanggungjawabkan, dan ada juga yang tidak layak. Yang terakhir adalah share, yakni membagikan, mempublikasikan konten hasil kurasi yang dinilai layak, sehingga apa yang ada di konten tersebut itu dapat dimanfaatkan oleh khayalak ramai sehingga dapat memberi manfaat untuk semuanya.
Oleh karena itu platform yang dimiliki oleh Pusdatin Kemendikbudristek-Dikti ya ini sesuai karakteristik konten yang dan formatnya itu sesuai. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kerja kurasi digital. Ini yang sangat penting dan harus kita ketahui. Kita semua sudah familiar dengan jumlah data yang kita terima dari Google langsung, di mana data tersebut jumlahnya tidak hanya sedikit, tidak 1, 2, tetapi miliaran data. Oleh karena kita mengetahui ada dikenal dengan sebutan big data. Jadi ada keberagaman video, ada situs web, ada blog, ada makalah penelitian, ada media, ada berita, ada tweet, dan lain sebagainya. Dengan berbagai tingkat relevansi untuk tujuan kita dalam konteks ini, kurator digital adalah seseorang yang dapat menavigasi kompleksitas informasi ini dan menemukan materi yang relevan untuk tujuan mereka, yang mengidentifikasi pola, mengelompokkan, dan mengkontekstualisasikan informasi untuk menciptakan makna baru, dan siapa yang membagikan ini kepada khalayak yang luas. Kita pahami di gambar tersebut, itu banyak sekali informasi yang masuk. Oleh karenanya kita sebagai pendidik harus pandai-pandai dalam memilah dan memilih mana yang kiranya informasi ini cocok untuk peserta didik kita, mana yang kiranya kurang layak, mana yang kiranya layak dan tidak layak. Selanjutnya, seberapa pentingkah kurasi digital ini? Pada era digital saat ini, bahwa pendidikan adalah kurator digital yang dapat menemukan dan berbagi informasi yang relevan dengan siswanya. Pendidik memiliki banyak sumber daya dan konten yang ingin mereka bagikan dengan sesama guru dan siswa mereka. Namun tantangan yang mereka hadapi adalah mencari cara untuk secara efisien mengatur semua sumber konten mereka yang berbeda ke dalam cara yang koheren dan mudah dilihat. Banyak sekali informasi yang ada sebagaimana saya jelaskan di awal tadi. Maka tugas kita adalah memilah dan memilih. Lalu kita tempatkan di mana konten tersebut dapat mudah dicari, diakses oleh peserta didik maupun guru yang sama dengan kita. Sehingga kurasi digital yang ada itu dapat bermanfaat sehingga mudah diakses juga. Selanjutnya adalah siklus hidup kurasi digital. Ini yang sangat penting bagi teman-teman semuanya. Digital Kurasi Pusat atau DCC mengidentifikasi kurasi digital secara luas, yaitu tentang menjaga, menambah informasi digital untuk digunakan saat ini dan masa depan, sedangkan kurasi digital secara umum sebagai manajemen yang aktif dan penilaian data selama siklus hidup mempunyai kepentingan. Saya akan menjelaskan terkait gambar yang ada di sini. Yang pertama adalah data digital object atau database. Jadi data yang di dalam ini, kita mulai dari dalam ini ya. Ini masih berbentuk dalam gambar, dalam teks seperti itu. Lalu reservation information dan description. Ini kita reservasi informasi dan deskripsi yang ada di gambar atau data tersebut yang ada di dalam. Terus yang terakhir, yang selanjutnya adalah prevalence planning. Kita mempersiapkan preferasi itu tadi. Lalu yang selanjutnya adalah community watch and participation. Jadi kita membentuk komunitas yang melihat dan ikut serta terhadap data yang kita siapkan ini tadi. Yang selanjutnya kita persiapan dari sini, yaitu create or receive. Jadi yang pertama adalah kita ciptakan dulu data tersebut, lalu kita receive. Selanjutnya adalah appreciate dan select. Lalu kita pilih data mana yang kitanya dapat dimanfaatkan, dapat digunakan seperti itu. Lalu in case, lalu preservation action, lalu kita persiapkan untuk reservasi. Lalu store ini dapat kita upload baik di Google Drive maupun di sosmed kita seperti itu. Lalu akses, use and research. Di sini maksudnya adalah data yang kita upload tadi baik di Google Drive maupun
di Facebook, di sosmed kita gitu. Itu bisa diakses, bisa digunakan, lalu bisa di reuse atau digunakan lagi oleh pengguna lain. Oleh karenanya dalam preparation action ini, persiapan aksi ini, biasanya para pemilik data itu memberi label. Jadi dilabeli, oh ini boleh di copy paste, oh ini boleh disamakan datanya seperti milik saya, oh ini tidak boleh hanya untuk kepentingan dibaca saja seperti itu. Lalu transform ini pemindahan gitu. Dan yang di luar ini ada conceptualize, ada dispose, ada replace, ada migrate atau migrasi gitu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait kurasi digital. Saya rasa ini sangat penting, kurasi digital ini bagi peserta didik maupun pendidik sendiri, khususnya bagi pendidik. Karena kita sebagai pendidik, tugas kita tidak hanya memberi ilmu, karena sebagaimana Pak Saifuddin jelaskan, kalau saat ini guru sebagai pemberi ilmu itu kalah. Karena kita kalah pintar dengan Google. Dengan Google kita bisa mencari apa yang kita inginkan dan sangat cepat. Saya yakin pasti lebih pintar Google daripada kita. Tetapi tugas kita ini tidak hanya memberi ilmu saja, tetapi tugas kita ini adalah sebagai instruktur yang mengarahkan bagaimana peserta didik seharusnya belajar dan bagaimana yang seharusnya mereka dapatkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.